Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Pemerintahan Nasional. Kali ini saya akan menyampaikan bahasan bab 7 tentang kepemimpinan pemerintahan. Ini sebenarnya adalah bab terakhir dari rangkaian 7 pertemuan, dan kali ini saya akan mengangkat topik pengertian kepemimpinan pemerintahan dan bagaimana menguatkan kepemimpinan pemerintahan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Adalah proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah dalam konteks dalam asas manajemen disebut sebagai bekerja dengan orang lain dan bekerja bersama-sama orang lain. Itu kata Josh Terry. Nah, untuk apa? Menuju pada pencapaian tujuan. Nah, kepemimpinan juga adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan yang dipengaruhi secara sukarela mengikuti atas apa yang dikehendaki oleh mereka yang mempengaruhi. Poinnya begitu, ya. Lalu siapa pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang dipercaya oleh para pengikutnya. Kelak pengikutnya kalau pemerintahan itu adalah bawahannya. Kalau kepemimpinan dalam pengertian sosial adalah masyarakat atau halayak ramai untuk memimpin kelompok tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki atau yang disepakati. Pemimpin adalah seseorang yang dipercaya oleh kelompoknya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau lebih dari sekadar yang diinginkan. Di sini memang sangat maksimum di dalam cara untuk memerankan atau berkepemimpinan, ya, memiliki harapan yang begitu besar, gitu ya, lebih dari sekedar yang diinginkan, gitu ya, oleh para pengikutnya, kelompoknya, pengikutnya. Sedangkan pemimpin itu juga ya memimpin kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan kepemimpinan gitu ya memaksimalkan upaya orang lain. Orang lain sudah berupaya, lalu dia memaksimalkan pemimpin itu menuju pada pencapaian tujuan. Poin berikutnya dari kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain. Kalau pemimpin harus mempengaruhi orang lain. Buat apa tidak mampu mempengaruhi orang lain? Dipengaruhi untuk mengikuti secara sukarela sebenarnya, ya. Itulah pengertian dari kepemimpinan dan pemimpin. Saya lanjutkan. Unsur-unsur kepemimpinan. Satu, adanya sosok. Ya dong, pasti ada sosok. Sosok itu pemimpin. Sosok kedua adalah yang dipimpin atau para pengikutnya tadi itu. Yang kedua, mengerjakan banyak hal dalam rangka mewujudkan visi. Ya, adanya visi. Visi itu adalah apa yang mau kita capai ke arah ke depannya. Ketiga, mencapai hasil melalui orang lain. Maksudnya adalah bekerja bersama orang lain. Yang keempat, memengaruhi. Ada orang yang memengaruhi, ada orang yang dipengaruhi. Ada substansi sebagai pemengaruh dan ada substansi yang dipengaruhi, pesan yang dipengaruhi, muatan yang dipengaruhi untuk orang lain. Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas, ya. Bahwa orang itu punya pengaruh bukan karena dia punya kedudukan, bukan karena dia punya kekuasaan, bukan pula dia punya kewenangan, tetapi bahwa otoritas kekuasaan pada akhirnya meninggikan pengaruh, itu lain hal. Jadi beda antara influence, ya, pengaruh social influence dengan authority maupun power, gitu ya. Nanti kita akan perdalam di soal ini, tapi yang jelas yang disebut dalam unsur kepemimpinan adalah pengaruh sosialnya, poinnya, bukan oleh atribut apapun. Lalu memiliki kemampuan di atas kebanyakan pengikutnya atau sering disebut sebagai primus inter pares.
Jadi pemimpin itu punya kelebihan. Ya. Artinya bahwa seorang pemimpin jelas sekali adalah orang yang punya kelebihan tertentu. Saya ulang bahwa pertama adalah orang yang punya, yang pertama adalah sosok, itu disebut persons. Ya, ada visi, ya, ada visi untuk melakukan sesuatu, mencapai hasil, gitu ya, getting things done. Ya, lalu adalah ini adanya ini. Kepemimpinan ini dia pengaruh. Sekali lagi bukan otoritas. Artinya bahwa seorang pemimpin harus seorang pemimpin ya pengaruhnya yang poinnya, bukan karena kedudukan, juga bukan karena otoritas, gitu ya. Bahwa seorang pejabat itu mempengaruhi, ya itu efek dari otoritasnya, gitu ya. Kalau akhirnya dan itu meninggikan, jadi orang pejabat itu lebih memungkinkan meninggikan peluangnya dia sebagai orang yang mau berpengaruh. Kalau dibalik, kalau seorang pejabat pengaruhnya tidak ada, apalagi cuma sekedarnya saja, oh itu udah rugi banget itu ya. Itu misalnya seorang dia adalah seorang petahana itu tidak jadi lagi, wah itu berarti celaka 13 karena dia tidak mampu memengaruhi para pengikutnya gitu ya. Baik, dan ini adalah unsur-unsur kepemimpinan. Lanjut bahwa ini leadership is not, ya, leadership isn't. Pertama, kepemimpinan itu bukan soal posisi atau kedudukan senioritas misalnya, enggak. Kepemimpinan tidak berkaitan dengan itu. Konsep kepemimpinan tidak berkaitan, tidak berkenaan dengan posisi seseorang. Ini sama dengan tadi itu, ya. Posisi seseorang. Jadi ini sama dengan ini maksudnya. Ya. Bukan juga kedudukan atau karena senioritas. No. Ya. Kepemimpinan itu ya pengaruh, poin-poinnya. Yang kedua, kepemimpinan itu bukanlah titel Anda. Tidak ada sangkut pautnya dengan titel. Apakah titel profesor, doktor gitu ya. Ya, titel itu ada dua, titel akademis, titel keagamaan. Ya, di Indonesia itu ya, profesor, doktor itu adalah titel Anda. Profesor, doktor, kiai haji, nah itu. Profesor, doktor, PDT, pendeta, itu adalah soal apa ini? Titel. Lalu yang berikutnya bahwa kepemimpinan itu bukan ya atribut-atribut tadi itu. Ya, nama bangsawan, nama gelar bangsawan, nama gelar keagamaan, gelar kebangsawanan, gelar akademik gitu ya, tidak di situ gitu ya. Tetapi kepemimpinan itu adalah bagaimana Anda memengaruhi satu dengan yang lain kepada orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan juga adalah apa yang terlihat, apa yang dirasakan, apa yang disemburatkan gitu ya, yang dirasakan oleh khalayak atau paling kurang adalah pengikutnya. Gitu ya, itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan juga adalah politik is present. Politik adalah kehadiran. Orang yang menjabat sekalipun belum tentu hadir. Inilah tampaknya yang digunakan oleh Pak Jokowi sebagai cara ampuh untuk belusuan. What's the meaning of belusuan? Nah, ini adalah politik is present. Oke. Kepemimpinan bagaimana pengaruh kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang direncanakan, gitu ya. Apa yang telah direncanakan, apa yang dilaksanakan, apa yang dipertanggungjawabkan untuk kerja-kerja mereka, itu adalah kepemimpinan. Ya. Nah ini ada yang bagus dari pendiri Republik kita,
Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan kita, para pejuang kita. Ini orang yang sangat saya kagumi. Saya baca biografi beliau semasa madrasah. Saya cukup mendalami siapa beliau seperti Suryaningrat gitu ya. Bangsawan tapi pro kepada rakyat dan sangat gigih. Beliau punya ajaran yang sangat terkenal. Ing ngarsa sung tulodo, ya, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah-tengah ambil prakarsa, di belakang juga mendorong, gitu ya. Kan orang yang di belakang, yang di depan tidak mau, tapi ketika di belakang jerimbungi, gitu ya. Itu jauh sekali dari ajaran filsafat dari Ki Hajar Dewantara, mantan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Kabinet pertama kita pada masa revolusi fisik dan kemudian menjadi orang yang cukup ternama, gitu ya. Beliau katakan itu dan memang sangat biasa beliau. Para pejuang kita memang rata-rata punya intelek dan punya pemikiran yang bagus-bagus ya. Kita bangga sekali. Kalau kita lihat sejarah pendirian atau penyusunan konstitusi Amerika itu sama juga ya. Kita tidak kalah dengan para pendiri negara Amerika. Nah, saudara-saudara, karakter kualitas kepemimpinan itu adalah wahana dalam mana prinsip-prinsip kualitas menjadi dasar untuk membimbing, memberdayakan, mendukung pengejaran keunggulan yang konstan oleh karyawan di seluruh organisasi. Ini kalau korporasi ya, kalau dalam pengertian yang umum ya khalayak ramai lah begitu ya. Khalayak ramai ya. Poinnya adalah membimbing, memberdayakan, mendukung pencapaian keunggulan. Itu adalah kepemimpinan. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita bicara tentang kualitas kepemimpinan yang tampak adalah ini. Kualitas kepemimpinan adalah menciptakan kekuatan lingkungan dengan kepercayaan, keterbukaan, komunikasi yang jujur untuk mendorong ini dia kewirausahaan, visi kewirausahaan. Karena kenapa? Sebagaimana kuliah-kuliah saya sebelum pertemuan sekarang, bahwa visi kewirausahaan sangat penting yang bisa diadopsi dan memang sudah banyak diadopsi dalam sejumlah konsep praktek pemerintahan dan itu besar sekali pengaruhnya dan mampu mengubah atas perilaku birokrasi kita sehingga tidak semata-mata hanya melayani pada kepentingan sendiri, tetapi harus indah terhadap apa yang sudah pernah diucapkan pada waktu sumpah jabatan mereka untuk melayani pada kepentingan umum. Nah, pemimpin secara khusus memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sistem, untuk meningkatkan kapasitas terhadap sistem. Ini yang penting sebenarnya, ya, meningkatkan tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas sistem, ya, yang memungkinkan secara berkelanjutan bagi setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan kepuasan yang lebih tinggi, ya. Itu adalah pemimpin. Pemimpin itu tidak boleh menjadi hakim, ya. Tidak boleh gampang menghakimi, karena hakim pun sebenarnya juga tidak gampang menghakimi ya. Ya, akan menjadi rekan kerja, tapi menjadi rekan kerja, memberi saran, nasihat, dan memimpin orang-orang setiap hari. Ya, dia juga bagian dari pembelajar dari mereka dan bersama mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah para pengikutnya atau anak buahnya. Nah, saudara, bahwa ini dia, ya, tetap seorang pemimpin itu kelihatan dari apakah dia punya visi atau enggak, gitu ya. Visi ditempuh secara
goal, secara tujuan hanya mungkin dicapai jika ada strategi yang dia lakukan. Lalu pemimpin harus banyak mengambil inisiatif, lalu tindakan secara gradatif, begitu. Itu adalah seorang pemimpin, seorang yang diagungkan, yang dianggap punya rata-rata, di atas rata-rata. Nah, yang kedua, kepemimpinan politik. Para pemimpin politik sangat penting melalui otoritas pemerintah, mereka menilai distribusi kekuasaan, membagi kekuasaan, sumber daya, membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan membuat keputusan yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan satu bangsa dan rakyatnya. Ini adalah pemimpin politik. Pemimpin politik dengan pemimpin sosial, inilah bedanya. Kalau pemimpin sosial itu sekedar sebagaimana gambaran tadi, tapi kalau pemimpin pemerintahan ini dia melalui otoritas. Lalu dia mendistribusi kekuasaan dan sumber daya, resource yang ada, hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, ya, dan membuat keputusan. Ini bedanya pemimpin politik dengan pemimpin sosial yang telah saya sebutkan di bagian awal tadi. Kepemimpinan dalam kerangka politik memerlukan fokus, ya, pada kebaikan jangka panjang satu negara dan di atas dan di depan segala keuntungan jangka pendek pribadi. Jadi seorang pemimpin itu cara melihatnya bukan sependek penglihatan dia, tapi melakukan, ya, di atas segala-galanya itu adalah, ya, tidak boleh melakukan keuntungan pribadi, ya, tapi harus kepentingan luas. Maka sumpah-sumpah mereka itu kan begitu, ya, mendahulukan kepentingan tugas bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Itu adalah seorang pemimpin politik, gitu ya. Pemimpin itu, kata filosof yang sering dikutip oleh Hillary Clinton pada waktu kampanye tahun 2015-2016. Kebetulan di tahun 2016 saya ikut bersama sejumlah aktivis fungsionaris lembaga penyelenggara pemilu, menyaksikan bagaimana drama antara Trump dengan Donald Trump dengan Hillary, ya, yang sesungguhnya secara pribadi saya juga mengidolakan dia. Itu dalam sambutan kampanye pada waktu debat kandidat dengan Trump, bahwa politisi itu, ya, memikirkan dari pemilu ke pemilu, ya, kira-kira begitulah. Sedangkan negarawan memikirkan generasi ke generasi, gitu, kira-kira begitu. Nah, inilah kira-kira maksudnya, tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Kepemimpinan politik yang baik memerlukan kombinasi antara karisma dan integritas, ya. Karisma itu sebagaimana pemikiran dari Max Weber, ya, karisma adalah, ya, karisma adalah, ya kan, leader, pemimpin yang menggunakan, gitu, yang menggunakan sumber daya, resource yang dimiliki, kewenangan minus ini coercion. Coercion adalah kekerasan atau violent. Ya, seorang pemimpin yang karismatik itu tanpa menggunakan ini pun dia bisa. Tapi kalau pemimpin politik yang buruk selalu menggunakan ini coercion atau violent, apakah dia dari tangannya memukul orang? Enggak. Namanya law enforcement institution, kalau digunakan secara tidak tepat, itu juga bagian dari violence, ya. Karena itu fungsi negara satu diantaranya, ya, diberi hak eksklusif namanya penegakan hukum. Itu kan instrumen kekerasan yang digunakan untuk ketertiban.
sosial, politik. Tapi kalau itu digunakan untuk niat di luar itu baru masalah. Nah, kepemimpinan dalam kerangka kerja politik memerlukan, ya ini dia, statesmanship, kenegarawanan. Kenegarawanan itu penting, ya bukan penting ya, mutlak bagi seorang pemimpin politik, karena dari situlah memang itu berasal ya, statesmanship. Bukan hanya menjadi politisi, ini berarti bahwa integritas untuk melihat apa yang benar, bahkan jika mengundurkan diri, ya, jika tidak mampu. Jiwa bushido, ya, jiwa bushido. Ya. Itulah. Nah, kemampuan untuk menggerakkan sumber daya struktur, kultur, perangkat hukum dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Itu kepemimpinan politik. Ya. Dia mampu menggunakan sumber daya yang ada, struktur ada, membangun kultur, perangkat hukum sebagai tools untuk perekayasaan sosial menuju pada arah yang lebih baik. Gitu ya. Itu adalah seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan pemerintahan, konsep kepemimpinan pemerintahan ini memuat gambaran bagaimana bekerjanya variabel organisasi pemerintahan melalui interaksi-interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, kepemimpinan pemerintahan. 3 variabel di dalam membentuk kepemimpinan pemerintahan selalu menyebut adanya pemimpin, pengikut, dan situasi serta kondisi. Memimpin menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan pemerintahannya. Disitulah pentingnya kepemimpinan pemerintahan karena dinisbatkan sebagai mereka yang memanfaatkan ya sumber daya kekuasaannya untuk kebaikannya, untuk kebaikan masyarakat, mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam pemerintahan. Nah, saudara-saudara, dalam aspek kepemimpinan pemerintahan selalu dibagi menjadi 2. Dan ini memang poin yang agak berat seorang pemimpin pemerintahan. Yang pertama adalah kepemimpinan organisasional. Organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi pemerintahan. Kepemimpinan organisasional muncul karena kepemimpinan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memasukkan unsur mutlak di bidang pemerintahan. Ya, ini organisasional. Yang kedua, para pemimpin harus memimpin unit-unit organisasi pemerintahan. Kalau di daerah namanya organisasi perangkat daerah seperti yang kepalai oleh kepala badan, kepala unit, kepala dinas itu di pusat. Kalau itu di daerah, kalau di pusat itu namanya kementerian, ya maupun non kementerian atau organisasi semi independen seperti KPU, Bawaslu, DKPP, KPPU dan seterusnya. Itu masuk dalam soal ini. Organisasi vertikal yang punya tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan sebagaimana maksud undang-undang, yang sering juga disebut sebagai the auxiliary body state agencies, ya, lembaga-lembaga negara non kementerian tapi memiliki fungsi-fungsi tersendiri dalam rangka tugas-tugas tersendiri di dalam struktur kekuasaan dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dalam bagaimana pemerintahan itu bisa dicapai, maksud saya. Lah, pengikut di dalam kepemimpinan organisasional ini ya, pengikutnya itu bukan pengikut biasa, tapi adalah bawahannya. Norma-norma itu mengikat, pemimpin fasilitas manajerial seperti ini ada kewenangan, resortnya, ada anggaran, ada personal, ada logistik gitu. Nah, dalam kepemimpinan organisasional ini yang penting ya, dimensi administratifnya itu lebih menonjol daripada misalnya sosial dan politik yang nanti akan kita bahas soal ini. Itu ya kepemimpinan organisasional. Sedangkan dimensi kedua, kepemimpinan pemerintahan juga memasukkan apa yang namanya ya
kepemimpinan sosial. Karena dia sebagai seorang pemimpin pemerintahan sekaligus juga adalah sebagai pemimpin sosial. Dia punya rakyat, dia punya orang, dia punya pendukung, dia punya ya pengikutnya gitu ya. Ini adalah kepemimpinan sosial timbul karena seseorang dipilih oleh masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan tetapi berposisi sebagai pendukung yang terikat dengan karisma seseorang. Kapabilitas dan kualitas pemimpin di soal ini mampu menggerakkan jadi magnet. Dimensi sosial politik lebih dominan daripada dimensi administrasi sebagaimana yang ini. Itu adalah, jadi jelas sekali bahwa seorang kepala daerah, presiden, gubernur yang dipilih itu adalah orang-orang yang ya memiliki dua dimensi di dalam kepemimpinannya dan rasa-rasanya itu lebih berat daripada pemimpin ormas misalnya. Nah, organizational leadership ini dia penjelasannya ya, organizational government organizational leadership ini maksudnya adalah lingkup-lingkup kapasitas atau dimensi dalam pemimpinan ya, pelaksanaan dari otoritas gitu ya, tindakan-tindakan pemerintahan, sistem maupun bentuk-bentuk dalam pemberdayaan komunitas dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia juga regulation, dia juga sebagai seorang regulator. Itu organizational leadership. Sedangkan satunya lagi adalah social leadership. Dia adalah seorang pemimpin dalam pengertian lapangan gitu ya, living of preferring community ya. Dia tidak sendirian, dia itu juga memiliki anggota masyarakat dan seterusnya gitu ya. Itu adalah dimensi kedua sebagai seorang pemimpin pemerintahan, karena tidak saja dia harus memiliki kapasitas organisasional tapi juga kapasitas kepemimpinan sosial. Nah, kriteria seorang pemimpin pemerintahan tentu banyak. Tapi 3 diantaranya saya akan sampaikan. Pertama, kapabilitas. Ya, kapabilitas adalah kemampuan intelektual dan moral seseorang pemimpin. Dari atribut pendidikannya, rekam jejaknya, dan seterusnya, lulusan mana, bibit bobot dan bebet pendidikannya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah daya terima, derajat penerimaan pengikut kepada pemimpinnya, dan yang ketiga adalah kompatibilitas, kemampuan daya adaptasi seorang pemimpin. Nah, ini penting supaya saudara-saudara memahami yang akhirnya kalau saudara pahami ini akan mampu menilai, mengevaluasi seorang pemimpin di dalam kehidupan kita masyarakat politik ini. Nah, saya memodifikasi dari Karya Wasisto, ya, seorang guru besar yang saya rasa saudara sudah kenal. Nah, ini saya modifikasi, ada jabatan, ada stressing kriterianya, kriteria itu ini tadi, gitu ya. Nah, seorang presiden, wakil presiden, kapabilitasnya lebih dituntut. Kapabilitas ini, ya, ini bisa dilihat. Kemudian akseptabilitasnya, kompatibilitasnya, demikian hanya gubernur. Gubernur itu adalah struktur kekuasaan di level provinsi, dia adalah di satu sisi sebagai kepala wilayah, tapi di sisi lain juga sebagai kepala daerah, dia juga wakil pemerintah pusat di daerah, tentu ada kompatibilitas dan akseptabilitas. Lalu bupati juga demikian, lebih bawah dari gubernur. Lalu adalah juga kepala desa, paling bawah dalam struktur kekuasaan pemerintahan kita. Nah, silakan ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana misalnya kepemimpinan fungsional di birokrasi maupun di lembaga kemahasiswaan dan seterusnya. Itu akan sangat membantu kita di dalam menganalisis terhadap seluruh persoalan yang ada di lingkungan politik kita. Saudara, saya menyajikan tipe-tipe kepemimpinan dari McGregor-Barnes ya, yang sangat terkenal itu ada 3 gitu ya. Pertama adalah tipe kepemimpinan transaksional,
Ya, ini deskripsinya, relasi antara pemimpin dan pemimpin bersifat imbal balik. Latar kedekatan di antara keduanya berangkat dari sesuatu yang di trade off-kan, gitu ya. Di sini pemimpin memperoleh keuntungan kandidasi, di sisi yang lain memperoleh komitmen. Jadi transaksional banget ini. Ini bisa jadi awal dari, kalau dalam kampanye ini bisa jadi apa istilahnya, latar belakang dari klientelisme, ya, politik uang. Itu bisa dilanjutkan gitu ya, untuk kajian-kajian lebih lanjut. Tapi saya kira ini sekedar perangsang untuk saudara mengembangkan lebih lanjut sebagai unit analisis untuk melihat bagaimana politik uang terjadi juga bisa dilihat dari sini. Berawal dari sini. Yang kedua, tipe kepemimpinan transformatif. Ini tampaknya sering diidentifikasi sebagai yang ideal gitu ya. Kepemimpinan transformatif gitu ya. Pemimpin ini seseorang yang mampu mengatasi segala kompleksitas, dan dalam hubungan di antara pemimpin dan dipimpin itu sangat inspirasional, ya, punya modalitas sosial, dia memiliki visi jauh ke depan gitu ya. Karakteristik tidak memikirkan kepentingan sendiri namun memikirkan orang ramai, halayak yang dipimpinnya. Lalu bentuk konkretnya, ya, benar-benar bekerja efektif. Ini ideal banget dari seorang pemimpin dengan tipe transformatif. Nah, sedangkan yang ketiga, kepemimpinan moral, ya, moralitas yang ditekankan, ya, di tipe macam seorang agamawan, pendeta, kiai, ulama, ya. Pemimpin hanya memiliki hubungan kekuasaan namun oleh kesamaan aspirasi yang dipahaminya. Tipe kepemimpinan terhadap persoalan baik pemimpin ini dan seterusnya. Kedua, melakukan transformasi tetapi masih terbatas pada diri sendiri. Tapi ketika mentransformasi secara moralitas kepada orang lain, nah itu jadi tantangan tersendiri buat pemimpin yang bertipekan moral leadership. Moral saja yang ditekankan, itu baik untuk lingkungan-lingkungan keagamaan, tapi dalam lingkungan pemerintahan belum tentu juga akan efektif. Ya. Tapi yang paling baik memadukan di antara ketiganya begitu. Lanjut, ya, ini dia ketiga, bagaimana menguatkan kepemimpinan pemerintahan. Ya. Bagaimana meningkatkan visi dalam peran kepemimpinan politik ini, gitu ya. Maka penting, ya, pemimpin itu adalah orang yang fokus pada proses kelompok. Dia juga adalah orang yang memiliki kepribadian dan punya dampak yang positif terhadap para pengikutnya, inspiring. Dia juga adalah orang yang melakukan tindakan-tindakan secara baik, tindakan superior, ya, orang yang pokoknya hebat lah begitu ya. Perilakunya di atas rata-rata dan menggunakan itu sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Pemimpin ini adalah punya efek yang positif dalam punya, ya, kesan yang positif dalam interaksi dengan para pengikutnya, baik orang seorang maupun publik gitu ya. Dan mereka selalu punya inisiatif ketika situasi, ya, itu mendesak, ya, situasi lagi genting, nah, dia punya jalan keluar. Pemimpin macam ini gitu ya, punya jalan yang memungkinkan orang lain untuk menaati terhadap seluruh hal yang menjadi kewajiban orang-orang di sekitarnya. Ini ya, 6 pemimpin yang mampu secara bagus dalam kaitan dengan kepemimpinannya. Kepemimpinan yang mencerahkan. Gaya kepemimpinan yang mencerahkan, tidak cukup kreatif namun responsif dan proaktif. Setiap tindak tanduknya, ucapan, perbuatan, kebijakan menginspirasi pengikutnya. Para pemimpin jangan galak-galak. Galak-galaknya kepada bawahannya saja, tapi kepada umum tidak usah.
Seorang pemimpin yang baik katanya itu harus mampu menyembunyikan isi hatinya ketika berhadapan dengan umum. Ya, harus dijaga. Kalau orang yang gampang mengumbar kemarahannya, selain tidak baik, pasti dia tidak akan berhasil, gitu ya. Karena memang itu tidak tepat. Apalagi dengan budaya seperti di Indonesia kebanyakan itu galak itu malah lebih menimbulkan resistensi atau rejeksi daripada nilai substansi yang bakal bisa diterapkan begitu ya. Itu pendapat yang ada di keahlian ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana membuat efektif ya, bagaimana penggunaan pemanfaatan secara efektif terhadap sumber daya politik dari seorang pemimpin. Pemimpin yang baik akan memanfaatkan sumber daya kekuasaan yang melekat, tentu saja kan. Ada tiga cara ya. Pertama, silakan pilih ya. Apakah menggunakan persuasi secara rasional? Ini yang terbaik. Berarti hal yang sejati. Mengapa seseorang melakukan sesuatu gitu? Paling baik melakukan persuasi yang baik gitu ya. Karena itu pemimpin punya tantangan untuk mempersuasi gitu ya secara rasional. Itu terbaik ya. Bukan dengan cara yang lain. Atau pilihannya bagaimana memanipulasi, persuasi yang memanipulasi ya, tindakan lebih rendah dengan berbohong, menyesatkan supaya orang percaya. Kalau caranya begitu tidak bagus. Orang nanti akan alergi ya, akan nggak percaya. Sekali dua kali mungkin orang percaya. Tapi berkali-kali sebagai cara itu tidak baik. Janganlah melakukan manipulasi gitu ya. Apa adanya malah rakyat akan mendukungnya, misalnya begitu. Yang ketiga, bujukan. Ini model tadi itu, model transaksi kepemimpinan tadi ya, manipulatif, ini yang lebih baik dihindari. Lalu bujukan juga lebih baik dihindari. Ya, menawarkan hadiah, ya, trade off tadi itu sama dengan kepemimpinan yang sudah saya sampaikan ya. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. Nah, pemimpin yang baik juga akan menghindari penggunaan sumber daya kekuasaan yang, ini dia penting, kekuasaan yang mengancam dengan hukuman berat. Nanti saya penjara, nanti kamu akan saya pecat, kehilangan pekerjaan. Itu hal yang tidak baik, gitu ya. Kekuasaan yang mengancam. Walaupun itu melalui prosedur hukum, tetapi itu prosedur yang tidak tepat. Prosedur yang lebih baik dihindari kecuali mengancam. Saya ingat Pak Habibie waktu membebaskan tapol-tapol gitu ya, era peninggalan dari Soeharto yang mengatakan penjara itu hanya untuk pelaku kriminal saja, tetapi bukan kriminal karena perbedaan pendapat begitu. Luar biasa kata beliau ya. Paksaan ya, lebih baik hindari penggunaan paksaan, main penjara, main todong dan seterusnya, main bunuh. Lalu kekuasaan fisik, ini ketiga-tiganya nyaris sama sebenarnya. Kekuasaan yang lebih baik dihindari melalui ketiganya. Alasan apapun, dialog kepada mereka yang berbeda pendapat itu jauh lebih baik daripada menggunakan ketiga-tiganya. Itu tidak sehat, ya, sangat tidak sehat. Apalagi kita negara demokrasi. Pemimpin yang baik akan menerapkan gaya kepemimpinan dengan lisan yang terjaga namun tidak kehilangan ketegasan. Kepemimpinan adalah seni, karena kekuasaan adalah juga seni, yakni seni memerintah, seni meyakinkan kepada publik. Maka seorang pemimpin harus seorang jago lobby, jago negosiasi. Everything is negotiable, you know, gitu. Kata Brian ya, Tracy. Nah, saudara-saudara, derajat paling tinggi dalam pemanfaatan sarana kekuasaan itu adalah seni mempersuasi gitu. Itu yang paling bagus. Jangan menggunakan main kuasa. Derajat paling rendah dalam memerintah adalah mengancam dengan hukuman, dengan paksaan, dengan kekuatan fisik gitu ya.
Itu begitu. Itu mudah-mudahan Anda kalau nanti jadi pemimpin dalam seluruh level, silakan manfaatkan pemahaman ini. Nah, ini adalah seorang pemimpin yang bagus, yang memenuhi harapan, akan membawa timnya pada hal yang sukses, gitu ya. Ini ada ciri-cirinya. Anda mau yang mana? Kita ambil ini set assemble ya, set assembles ya, reference power. Jadi mereka yang menjadi suri teladan, dia itu sebagai rujukan, punya kekuatan sebagai rujukan. Ucapannya ya berbanding lurus dengan tindakannya. Jangan sampai tindakannya itu berlawanan dengan fakta, karena sebenarnya rakyat juga pasti akan menilai. Ya, 1000 kali Anda di pidato mengatakan bahwa kita sesuai dengan reformasi tidak boleh melakukan korupsi nepotisme, misalnya disampaikan oleh pemimpin begitu di mimbar-mimbar pada saat kampanye. Tapi kalau orang nggak akan percaya kalau tiba-tiba kerabatnya, ya sanak kadangnya, ya kemudian dipromosikan sebagai bupati, dicalonkan sebagai kepala desa, ketua RT, ketua RW, itu saya kira ya itu mengingkari terhadap apa yang disampaikannya. Orang yang mampu cepat, things quick, ya, quick response, expert power. Ya, orang ideal banget kalau orang begini. Kemudian tidak lari dari tanggung jawab. Walaupun kalau ada tidak mencari perkara, tetapi tidak lari dari perkara. Ya. Dia adalah orang yang mampu bersedia mengambil alih tanggung jawab atas kepemimpinannya. Gesak itu tegas. Dia lebih banyak mempromosikan timnya. Misalnya dalam suatu acara pemberian anugerah seorang pemimpin politik, ya karena dia adalah orang baik, maka bahwa piala ini, penghargaan ini memang saya yang terima hari ini di depan Bapak Ibu semua. Tetapi saudara-saudara yakin bahwa ini adalah sekedar saya mewakili dari ribuan orang, jutaan orang di belakang saya yang mewujudkan atas program ini sehingga memperoleh penghargaan yang luar biasa dari masyarakat dunia. Saya berterima kasih atas penghargaan ini, tetapi saya mewakili penghargaan ini, saya berterima kasih kepada orang-orang di balik atas hadiah ini, penghargaan ini gitu. Itu maksudnya promote teamwork gitu. Nah, peran pemimpin pemerintahan ya ini di era teknologi informasi ada karena ditentukan faktor kepemimpinan jelas faktor kelembagaan, faktor modernisasi sektor publik, faktor masyarakat sipil yang terorganisasi, faktor tradisi budaya dalam demokrasi juga sangat menentukan, faktor potensi di dalam diri itu juga menentukan. Ya, ini adalah contoh-contoh peran kepemimpinan terbaik dari yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin di dalam ruang lingkup pemerintahan. Ya, dicamkan baik-baik, semoga memberi manfaat juga bagi Anda. Jika kelak saya berdoa mudah-mudahan Anda akan jadi orang yang sukses dalam memimpin dalam seluruh level. Nah, saudara-saudara, Pak Wakil Dekan kita, Pak Teguh Yuwono, gitu ya, dalam disertasinya menyebut peran pemimpin dalam menentukan tata kelola pemerintahan yang baik, gitu ya. Ini mengadopsi dari kepemimpinan Wali Kota Solo pasca Pak Jokowi menjadi gubernur lalu jadi presiden. Ini Pak FX Rudiatmo, gitu ya, Wali Kota Solo. Ini kata simbolan dari Pak Teguh menyatakan bahwa seseorang menentukan tata kelola pemerintahan itu karena ini ideologi, inovasi, pemimpin yang melayani, pemimpin yang memimpin, pemimpin yang rendah hati, ya pemimpin yang saling melengkapi satu sama lain. Ya, itu
disertasi dari Pak Teguh Yuwono menyatakan seperti itu. Nah, saudara-saudara, rupanya kita sudah di ujung pertemuan ini. Ini referensi yang bisa Anda geluti lebih lanjut dalam memahami beberapa pokok gagasan, pemikiran, teori, konsep dari yang telah saya sampaikan. Karena ini adalah akhir dari tujuan rangkaian pertemuan kita kali ini, maka saya sudahi dengan harapan seluruh materi yang saya sampaikan memberi manfaat sebesar-besarnya, tidak saja dalam rangka supaya saudara sukses di dalam menghadapi skripsi, menghadapi menyusun karya tulis dan seterusnya, tapi yang jauh di atas itu adalah sukses dalam saat Anda menjalankan fungsi kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.